Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar. Di sini kita akan menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi, dan merasionalkan bilangan bentuk akar. Operasi bentuk akar itu dibagi menjadi beberapa macam bentuk operasi. Yang pertama, tanda akar tunggal. Maksudnya di sini melakukan operasi di bawah tanda akar tunggal. Contohnya, akar 5 dikali 20 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Maksud di sini akar tunggal, di sini 5 dan 20 berada di bawah satu akar. Nah, di sini kan adalah akar 5 dikali 20, 5 kali 20 adalah 100. Di sini adalah akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Yang kedua, nilai akar sama. Nah, kita bisa menambahkan atau mengurangkan akar-akar pangkat hanya jika nilai yang di bawah tanda akar sama. Maksudnya di sini, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu hanya bisa kita operasikan, yaitu ditambah atau dikurangkan jika angka pada tanda akar yaitu sama. Contohnya, nih, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, maksudnya di sini, nih, perhatikan di sini akar 3. Nah, di sini juga akar 3. Tandanya sama. Jadi kalau tanda akarnya sama, itu kita bisa operasikan. Bisa kita jumlah atau kita kurangkan. Nah, di sini angka di luar tanda akar kita jumlahkan dulu. Di sini adalah 2 tambah 3. Terus tanda akarnya tetap sama, yaitu akar 3. Jadinya 2 tambah 3 akar 3 hasilnya adalah 5 akar 3. Karena 2 tambah 3 adalah 5. Sedangkan akar 3-nya tetap. Yang ketiga, nilai akar tidak sama. Kita tidak boleh menambahkan atau tidak bisa menambahkan atau mengurangkan akar pangkat yang berbeda. Seperti pada sifat yang kedua, yaitu nilai akarnya harus sama. Jadi jika nilai akarnya tidak sama, itu tidak bisa dijumlah ataupun dikurang. Karena syarat utamanya untuk penjumlahan dan pengurangan akar, yaitu nilai akarnya harus sama. Nah, di sini akar 28 dikurang akar 3 itu tidak sama dengan 5. Kecuali 28 dikurang 3, tapi bentuknya sesuai dengan sifat nomor 1 itu bisa dikurang 28 dikurang 3 itu 5. Tapi kalau misalnya akarnya di sini tidak di bawah satu akar, itu tidak bisa dioperasikan. Sifat yang keempat, menambah dan mengurangi akar kuadrat setelah menyederhanakannya. Jadi kita harus menyederhanakan dulu, baru kita menghitungnya. Nah, di sini perhatikan akar 50 ditambah 3 akar 2. Nah, sesuai dengan sifat nomor 4 tadi, ini tidak bisa kita jumlahkan atau kurangkan karena nilai pada akarnya berbeda. Di sini akar 50 dan di sini adalah akar 2. Jadi, untuk bisa menjumlahkan atau mengurangkan, kita harus menyederhanakan akarnya dulu atau menyamakan
akarnya dulu. Di sini akar 50 kita sederhanakan. Karena di sini akarnya 2, jadi untuk bisa menjumlahkan atau mengurangkan, akar 50 ini kita bagi dengan 2. Akar 50 jika dibagi dengan 2 adalah 25 dikali 2. Sini ditambah 3 akar 2. Nah, akar 25 itu bisa kita sederhanakan. Hasil dari akar 25 adalah 5. Nah, di sini akar 2-nya tetap. Karena 5 dipangkatkan 2 adalah 25. Dikalikan dengan 2, ini adalah 50. Nah, di sini ditambah 3 akar 2. Nah, di sini akarnya sudah sama, yaitu sama-sama akar 2. Nah, karena akarnya sudah sama, kita bisa menjumlah atau mengurangkan sesuai dengan sifat nomor 2 tadi. Ini bentuknya. Jadi, di sini kita jumlahkan angka di luar akar atau di depan akar, yaitu 5 ditambah dengan 3 kali akar 2. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Sifat yang kelima itu hasil kali akar. Untuk perkalian akar atau pembagian akar, tidak seperti pada penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan atau pengurangan sifat utamanya adalah nilai pada akarnya itu harus sama. Tapi kalau pada perkalian itu tidak mesti harus sama. Nah, di sini contohnya adalah kita kalikan dulu angka di depan akar yaitu 2 dikali 7, 2 kali 7. Terus akarnya kita kalikan. Di sini adalah akar 5 dikali dengan akar 3. 2 kali 7 sama dengan 14. Akar 5 dikali dengan 3 adalah akar 15. Jadi, hasil dari 2 akar 5 dikali 7 akar 3 adalah 14 akar 15. Sifat yang keenam adalah hasil bagi akar. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pembagian bentuk akar itu sama dengan perkalian bentuk akar. Kita tidak harus menyamakan nilai pada akarnya. Bentuk umumnya adalah jika akar X dibagi dengan akar Y itu sama dengan akar X per Y. Akarnya menjadi 1. Contohnya, di sini adalah akar 10 dibagi dengan akar 2. Itu sama dengan akar 10 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi hasilnya adalah akar 5. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Maksudnya di sini merasionalkan yaitu pecahan bentuk A per B. Maksudnya di sini merasionalkan adalah bilangan rasional itu kan adalah bilangan yang bisa dijadikan A bentuk A per B. Jadi penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Tidak boleh bilangan irasional. Nah, cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk ini adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan akar B. Maksudnya adalah penyebutnya itu kita kalikan dengan akar yang sama. Misalnya di sini akar 2 kita kalikan dengan akar 2.
Dan pembilangnya juga harus dikalikan dengan sesuai dengan akar penyebutnya. Nah, di sini bentuk umumnya A per akar B sama dengan A per akar B kita kalikan dengan, di sini perhatikan, di sini kan akar B. Nah, makanya kita kalikan dengan yang sama penyebutnya, karena akar yang sama kita kalikan, hasilnya adalah bilangan asli atau akarnya hilang. Misalnya akar 2 kita kalikan dengan akar 2, hasilnya adalah 2. Nah, di sini karena di sini akar B, di sini juga dikalikan dengan akar B. Dan pembilangnya juga kita kalikan dengan akar B, karena suatu bilangan jika dibagikan dengan bilangan tersendiri hasilnya adalah 1. Jadi misalnya di sini akar B dibagi dengan akar B itu kan adalah hasilnya adalah 1. A per B jika dikalikan dengan 1 kan hasilnya adalah tetap A per B. Makanya di sini kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan nilai yang sama. Nah, di sini karena di sini A per akar B, jadi sama dengan A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Contohnya, maaf, jadinya di sini adalah A, di sini kan akar B dikali akar B itu adalah B. Akarnya hilang. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Nah, di sini A dikali akar B adalah A akar B. Jadi bentuk rasional dari A per akar B adalah A akar B per B, atau A per B dikali dengan akar B. Nah, di sini kan A per B dikali dengan akar B. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal tentang merasionalkan bentuk akar. Contohnya, rasionalkanlah bentuk akar berikut. 2 per akar 6. Nah, di sini karena penyebutnya adalah akar 6, maka 2 per akar 6 ini kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Hasilnya adalah akar 6 dikalikan dengan akar 6 adalah 6. 2 dikali dengan akar 6 adalah 2 akar 6 per 6. Nah, di sini 2 per 6 dikali dengan akar 6. Ini masih bisa kita sederhanakan, jadinya adalah 2 per 6 disederhanakan jadinya 1 per 3. Jadinya adalah 1 per 3 akar 6. Selanjutnya kita masuk ke sifat kedua, merasakan penyebut pecahan bentuk akar. Itu pecahannya bentuk A per B plus akar C atau B dikurang akar C. Cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan akar sekawan dari penyebut. Maksudnya di sini adalah bentuk sekawannya A ditambah akar B itu kita kalikan dengan A dikurang akar B. Maksudnya di situ jika di sini adalah positif, maka kita kalikan dengan yang negatif. Nah, dan di sini misalnya bentuk penyebutnya adalah akar A ditambah akar B, maka bentuk sekawan atau yang kita kalikan nanti adalah akar A dikurang akar B. Intinya adalah jika di sini positif, kita kalikan dengan negatif. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya penyebutnya itu misal A dikurang akar B, maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya yaitu A plus akar B.
Rasionalkan bentuk akar berikut. 2 per 2 ditambah dengan akar 3. Nah, di sini kita 2 per 2 plus akar 3 kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Seperti yang si bilang tadi, kalau di sini ya dia penyebutnya positif, kita kalikan dengan yang di sini negatif, yaitu 2 per akar 3. Nah, jadinya adalah 2 per 2 plus akar 3 dikalikan dengan 2 dikurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Nah, di sini 2 kita kalikan, ini 2 kita kalikan dengan 2 dikurang dengan akar 3 per 2 plus akar 3 kita kalikan dengan 2 dikurang akar 3. Nah, di sini hasilnya adalah, nah di sini kan 2 dikali 2 adalah 4. Terus 2 dikurang 2 dikali dengan negatif akar 3, yaitu adalah negatif 2 akar 3. Nah, sedangkan penyebutnya 2 kali 2 adalah 4. Terus ini 2 kita kalikan akar 3 kita kalikan dengan 2 adalah 2 akar 3. Terus di sini 2 yang paling depan ini kita kalikan dengan negatif akar 3, yaitu jadinya adalah min 2 akar 3. Terus akar 3 kita kalikan dengan akar 3 sehingga adalah negatif 2 akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3. Jadi hasilnya adalah negatif akar 3. Atau sebenarnya kalau mau lebih cepatnya, kalau bentuk seperti ini, langsung aja seperti ini. 2 kali 2 adalah 4. Akar 3 dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah 3. Nah, tapi bentuknya adalah negatif. Nah, di sini kan, nih, plus 2 akar 3 dikurang 2 akar 3, hasilnya adalah 0. Sisanya kan 4 dikurang 3. Hasilnya adalah 4 dikurang 3 itu 1. Karena jika penyebutnya adalah 1 itu tidak perlu ditulis. Karena bilangan apapun jika dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sisanya adalah 4 dikurang 2 akar 3. Kalau kalian bingung untuk perkalian ini 2 plus akar 3 dikali 2 dikurang akar 3, itu ini tidak perlu ditulis sebenarnya. Langsung sini aja. 4 dikurang dengan 3. Selanjutnya, itu pecahan bentuk A per akar B ditambah akar C, atau A per akar B dikurang dengan akar C. Contohnya, 9 per akar 3 ditambah akar 6. Seperti yang dijelaskan tadi, jika di sini tandanya positif, kita kalikan dengan bentuk sekawan yang tandanya adalah negatif. Nah, jadinya 9 per akar 3 ditambah akar 6 kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 3 ditambah akar 6, yaitu akar 3 dikurang akar 6 per akar 3 dikurang akar 6. Nah, di sini kita kalikan 9 dikali akar 3 dikurang akar 6, akar 3 ditambah akar 6 dikali akar 3 dikurang akar 6. Nah, di sini akar 3 dikali akar 3 itu adalah hasilnya 3. Sedangkan akar 6
kita kalikan dengan akar 6, akar 6 dikalikan dengan negatif akar 6, hasilnya adalah negatif 6. Jadinya adalah 3 dikurang 6. Nah, 9 dikali akar 3 dikurangkan 6. Ini kan 3 dikurang 6 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini 9 saya sejajarkan yang sekira bisa jadi bentuk rasional, ya, jadinya adalah 9 per negatif 3 dikali akar 3 dikurang akar 6. 9 dibagi 9 dibagi negatif 3 adalah min 3 dikali akar 3 dikurang akar 6. Nah, sampai di sini dulu video penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya dan sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.